من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك عليه وآله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين علينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. Para jemaah yang dimuliakan Allah, Uhibbukum jami'an fillah, saya mencintai kalian semua karena Allah. Semoga Allah senantiasa mempertemukan kita di dunia dalam taat dan di akhirat di surganya Allah. Senang sekali di malam hari ini, malam terakhir kita melaksanakan ibadah sholat tarawih, bisa mempersamai sekaligus memandang wajah-wajah penghuni surganya Allah. Semoga sebagaimana Allah pertemukan kita di dunia di tempat yang paling suci di muka bumi, berdasarkan hadis dalam Sahih Muslim, ahabbul biqa'i Allah fi ardi masajid. Tempat yang paling dicintai oleh Allah di muka bumi adalah masjid. Semoga Allah pertemukan kita kembali di dalam surganya Allah. Yang saya hormati dan saya muliakan guru kita Ustaz Muhammad Miftah yang insyaallah selalu memberi manfaat sebagaimana air hujan dimanapun turun selalu membawa keberkahan. Yang saya hormati dan saya muliakan Ketua Yayasan Masjid Baitur Rahman serta jajaran, Ketua DKM serta jajarannya, para guru, ustaz, para masyarakat, para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, tokoh masyarakat, tokoh agama yang hadir, tokoh adat yang hadir, yang mohon maaf saya tidak dapat sebut satu persatu, namun tidak mengurangi rasa mahabbah, hormat, ta'zim saya kepada semuanya. Halo, masih hidup? Alhamdulillah. Mohon izin, mohon waktunya sebentar. Boleh tinggalkan dunia dulu, tinggalkan handphonenya, tinggalkan yang lain. Sekarang kita di rumah Allah, ikuti aturan Allah. Kita kalau masuk salah satu lembaga atau pemerintahan sudah diatur. Bahkan kadang-kadang meninggalkan KTP, meninggalkan handphone, maka kita di rumah Allah ikuti aturan Allah. Jangan sampai di luar mikirin dunia, masuk ke rumah Allah mikirin dunia. Kita mencari dunia, kapan dunia mencari kita? Kita mikirin dunia, kapan dunia mikirin kita? Antum meninggal dan kita meninggal cuma dapat 2 meter tanah saja. Hanya yang dibawa amal soleh. Antum duduk di masjid, kita di bawah. Para jemaah yang dimuliakan Allah, ini malam terakhir kita melaksanakan tarawih. Coba bandingkan kondisi kita di bulan Ramadan dan di luar Ramadan. Kita di bulan Ramadan ini dalam kondisi ibadah, zikir, taat, baca Quran, salat tarawih. Ada yang tidak ketinggalan salat tarawih sampai malam ini. Ada yang tidak gagal puasanya sampai malam ini. Ada yang sudah berdoa di setiap berbuka, di waktu sahar. Ada yang meneteskan air mata di bulan ini. Ada yang sudah khatam Al-Quran berulang kali. Bahkan ada di antara kita yang berdoa diwafatkan di bulan ini dalam keadaan sujud, dalam keadaan ibadah. Bandingkan kondisi kita di Ramadan dan di luar. Manusia ketika berpisah dengan Ramadan ada 2 kelompok. Yang pertama, manusia yang lalai, yang tidak tahu hakikat puasa. Mereka ini betul-betul bahagia dengan berpisah dengan Ramadan, karena mereka bisa kembali normal makan minum siang hari. Mereka tidak terganggu dengan sholat tarawih. Mereka tidak terganggu dengan banyak restoran dan warteg yang sudah tutup di siang hari. Mereka ini adalah orang yang gagal. Mereka ini yang mendapatkan sertifikat bela sungkawa, turut berduka cita di akhir Ramadan. Anda ini orang yang terhalang dari berbagai macam kebaikan. Dalam Sahih An-Nasa'i, Nabi SAW mengatakan, Lillahi fi kulli layla utaqa'a minan nar. Allah punya hamba-hamba yang dibebaskan dari api neraka jahanam di setiap malam. Kan ada hadis masyhur, Ramadan awalnya rahmah, pertengahannya maghfirah, akhirnya ampunan, pembebasan api neraka jahanam. Itu tidak sahih. Karena bertentangan dengan hadis lebih sahih lagi. Lillahi fi kulli layla. Setiap malam Allah punya hamba dibebaskan dari api neraka jahanam. Dalam Sahih An-Nasa'i, Nabi mengatakan, fihi lailatun khairun min alf syahr. Di dalam Ramadan ini ada satu malam lebih baik daripada beribadah
1000 bulan lebih baik, bukan setara. Seperti kalau orang bilang sholat di Masjidil Haram 100.000, betul hadisnya Nabi. Dan sholat di Masjid Nabawi bukan setara 1000 sholat, tapi khairun min alfi sholat, lebih bagus lagi. Kalau kita sholat di Masjid Nabawi, di Masjid Al-Aqsa ada 2 riwayat, 1.500, 1.250, yang sahih 250. Coba bayangkan, mereka ini terhalang dari kebaikan. Man hurima khairaha faqad hurim. Siapa yang terhalang dari Lailatul Qadar ini, maka termasuk mereka yang terhalang. Lailatul Qadar ini malam yang penuh berkah. Sudah diabadikan dan Imam Nawawi menukil ijma' ulama bahwa Lailatul Qadar ini akan ada terus-menerus di setiap Ramadan. Tidak akan diangkat oleh Allah. Kenapa diberikan Lailatul Qadar kepada umat Nabi Muhammad? Hanya khusus umat Nabi Muhammad. Coba kalau kita lihat Lailatul Qadar, surat Al-Qadar, surat 97. Awalnya inna anzalnahu fi lailatul qadar. Disebut di awalnya itu malam. Di akhirnya salamun hiya hatta matla'il fajr. Berarti mulai dari malam sampai waktu fajar. Dan awal masuk waktu malam dalam bahasa Arab, dalam kamus, artinya ketika terbenamnya matahari. Maka orang Syiah salah paham. Mereka berbuka pada saat Isya karena katanya tsumma atimmus shiyama ila lail. Sempurnakan puasa sampai malam. Mereka berpikir malam itu artinya Isya. Sedangkan dalam kamus sudah terbenamnya matahari itu artinya sudah malam. Maka coba lihat, Lailatul Qadar diberi kepada umat Nabi Muhammad karena 2 hal kata ulama. Yang pertama, itu anugerah dari Allah kepada umat Nabi Muhammad. Yang kedua, umur umat Nabi Muhammad itu pendek dibanding umat-umat terdahulu. Maka Allah berikan malam ini khairum min alfi syahr. Subhanallah. Dan bisa didapati dengan 3 hal. Kata Syekhul Islam Taimiyah. Pertama, melalui perasaan orang beriman. Antum merasakan kelezatan dalam ta'am ketika malam tersebut. Yang kedua, melalui mimpi dan tidak menjadi landasan. Yang ketiga, bisa disaksikan oleh mata kepala kita dan diketahui kalau sudah berlalu, sudah lewat. Dan Imam An-Nawawi dalam Al-Majmu' mengatakan wa yustahabbu liman ra'aha katmuha. Dianjurkan bagi mereka yang dapat Lailatul Qadar itu disembunyikan, jangan bikin status. Semua status WA kita itu fotonya langit malam hari, matahari itu. Kata Imam Nawawi, jangan disampaikan, dirahasiakan, diam aja. Jangan disampaikan. Wa yustahabbu liman ra'aha katmuha. Disembunyikan. Kenapa? Pertama, karena kalau antum dapat Lailatul Qadar itu karamah. Orang kalau dapat karamah itu disembunyikan, bukan dipamer. Wali Allah, bukan wali. Nanti orang pada minta, wa'ada antum, minta air, minta insya Allah wali dapat Lailatul Qadar. Karamah itu disembunyikan. Yang kedua, takut riya. Antara riya dan ikhlas itu tipis. Yang ketiga, takut kena hasud orang. Antum dihasud orang. Kenapa? Ini dapat Lailatul Qadar, saya tidak. Kemudian kata ulama, penjelasannya karena Lailatul Qadar ini kalau antum nanti bikin status tadi malam Lailatul Qadar, bubar jamaah iktikaf. Betul tidak? Buat apa? Maaf ya. Saya kan di depan komplek nih, nunggu pejabat lewat. Tiba-tiba kata orang, ya pejabatnya nggak lewat sini, dia lewat sana. Ngapain saya tunggu lagi? Bubar kan? Begitu kata ulama. Dan disembunyikan agar tidak membubarkan jamaah iktikaf. Karena mereka stay di masjid menunggu Lailatul Qadar. Kalau antum sudah bikin status, lewat deh. Ya udah, gulung karpet, tikar, tenda, pulang. Kumpulin anak-anak, istri semua, pulang. Kenapa? Sudah lewat yang kita cari. Itu yang akan membuat orang. Maka kata ulama, jadikan setiap malam di 10 malam itu Lailatul Qadar. Nabi tidak itikaf di malam ganjil kayak kita. Saya kemarin ngisi di satu masjid di Depok. Mereka itikaf malam 27. Dua-dua hilang dari masjid. Kosong jamaahnya, nggak ada sahur, nggak ada persiapan. Malam 23 balik lagi ke masjid. Auzubillah. Ganjil genap itu udah kayak Jakarta. Kalau di Bekasi beda planetnya, aturannya berbeda lagi. Planet Bekasi itu masuk sini pakai paspor itu. Saya lupa apa tadi. Subhanallah. Lihat. Nabi SAW kata Sayyidah Aisyah dalam Sahih Bukhari Muslim, i'takafa Rasulullah SAW fi al-ashr al-awakhir hatta tawaffahu Allah. Nabi i'tikaf sampai wafat. Thumma i'takafa azwajuhu min ba'dihi. Istri-istri Nabi i'tikaf
Dan kata ulama, sepakat ulama empat mazhab bahwa iktikaf tidak sah kecuali di masjid. Hanya mazhab Hanafi yang membolehkan wanita iktikaf di musola rumahnya. Mereka berdalil, wala tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid, surat Al-Baqarah. Coba lihat, mereka yang kelompok pertama ini tertipu, kehilangan banyak nikmat ini, terhalang dari banyak nikmat Allah Subhanahu wa taala yang kita rasakan di Ramadan. Kelompok yang kedua, al-abidun. Ya Allah, mudah-mudahan termasuk mereka kita. Orang-orang ahli ibadah menyambut Ramadan dengan bergembira. Sampai Nabi dalam Sunan An-Nasa'i, Nabi mengatakan kepada para sahabat, "Atakum Ramadan, syahrul mubarak." Telah datang kepada kalian bulan Ramadan, bulan yang berkahi. Kata ulama, boleh sampaikan kabar gembira kepada orang beriman. Mu'alla ibn Fadl mengatakan, dulu para salaf berdoa 6 bulan sebelum Ramadan agar Allah sampaikan mereka pada bulan Ramadan. Ada doa yang biasa kita baca, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa bulan Ramadan. Itu secara sanad hadisnya itu dhaif, lemah. Karena diriwayatkan Imam Ahmad dan ada perawi sangat lemah sekali. Yang satu lemah, yang satu sangat lemah. Jadi kalau boleh dibaca boleh, tapi jangan bilang dari Rasulullah SAW, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban, karena mengandung makna yang baik boleh. Orang-orang abid ini menunggu Ramadan 6 bulan, bayangkan, menunggu Ramadan. Selepas Ramadan berdoa 6 bulan agar Allah terima amal ibadah mereka. Pada saat mereka berpisah dengan Ramadan, mereka sedih. Mereka tidak mau Ramadan pergi, bahkan mengharapkan setiap bulan seperti Ramadan. Para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Qila li Bishr al-Hafi, inna qauman yata'abbaduna wa yajtahiduna fi Ramadan, fa idza salakha Ramadan tarakuhu. Dikatakan kepada ulama namanya Bishr al-Hafi, dikatakan kepada beliau, ada orang itu rajin ibadah, bersungguh-sungguh dalam ibadah hanya di bulan Ramadan. Kalau sudah lewat Ramadan, mereka tinggalkan ibadah lagi. Apa kata beliau? Qala bi'sal qaum la ya'rifuna Allah illa Allah fi Ramadan. Mereka seburuk-buruk manusia, seburuk-buruk kaum, mereka hanya mengenal Allah di bulan Ramadan. Imam Al-Hasan Al-Basri mengatakan, la yujad akhirun ajalun bi'amalil mu'min illa dunal maut. Tidak ada amal orang saleh, orang beriman berakhir kecuali kematian. Amal kita itu sampai akhir hayat. Tidak ada yang mencapai tingkatan tertentu, level tertentu menjadi Nabi SAW salat dan ibadah sampai akhir hayatnya. Sampai dia mengingatkan as-salat, as-salatu ala tayyibul. Coba para jemaah perhatikan. Beliau membaca firman Allah, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sembahlah, beribadahlah kepada Allah sampai kematian menjemputmu. Maka itulah para jemaah, perhatikan. Ramadan sudah berakhir, tapi ibadah belum berakhir. Kita wajib sholat 5 waktu di Ramadan maupun di luar Ramadan. Kita mampu sholat tarawih selama sebulan full. Masa antum selepas Ramadan tidak bisa sholat walaupun 2 rakaat, qiyamul lail atau tahajud? Nabi SAW bersabda dalam hadis riwayat Tirmidzi dan disahihkan para ulama. Nabi mengatakan, "Sosok alaikum biqiyamil lail, fa innahu da'us shalihin qablakum." Hendaklah kalian sholat malam, karena itu menjadi kebiasaan orang saleh sebelum kalian. Beliau mengatakan, "Maqrabatun ila rabbikum." Menjadi kalau kita sholat malam itu sholat tahajud, mendekatkan diri kepada Allah dan menghapus dosa kita dan menghilangkan penyakit dari tubuh kita. Maka dikatakan kepada Ibrahim bin Adham, "Inni la aqdiru ala qiyamil lail, fasifni lahu." Aku ini kepingin sholat malam, sholat tahajud, tapi aku tidak bisa. Maka tolong kasih nasihat kepada saya. Beliau mengatakan apa? Halo? Coba apa jawaban beliau? Ada yang mau bangun sholat malam, sholat tahajud, tapi tidak bisa. Jangan-jangan itu kita. Kita bersamanya. Apa kata beliau? La ta'sihi bil-lail bin-nahari wa huwa yuqimuka baina yadayhi fil-lail. Jangan kau maksiat di siang hari dan Allah akan bangunkanmu di malam hari. فإن وقوفك بين يديه من أعظم الشرف وهذا الشرف لا يستحق العاصي. Engkau berdiri di hadapan Allah tengah malam salat, itu kemuliaan. Kemuliaan tersebut tidak akan diberikan kepada orang manusia. Qila lil Hasan al-Basri, ya Aba Sa'id, wahai Abu Sa'id, inni abitu mu'afa wa 'idtuhu li. Ada yang mengatakan, wahai Abu Sa'id, Hasan al-Basri rahimahullah ta'ala, aku ini tidur dalam keadaan sehat, aku mempersiapkan tubuh saya. Aku punya niat untuk bangun tahajud.
famali la aku, kenapa saya tidak bangun? Beliau menjawab dengan singkat, dzunubuka qayyadatka, dosamu telah mengikatmu. Maka seorang salaf mengatakan, saya terhalang dari sholat malam selama 8 bulan karena satu dosa. Apalagi dengan kita yang sudah bermalam-malam tidak bangun, berbulan-bulan tidak bangun. Jadi sholat tidak berakhir dengan Ramadan, puasa tidak berakhir dengan Ramadan. Kalian nanti ada puasa Syawal. Dalam hadis Sahih Muslim dari Abu Musa al-Asy'ari, Nabi SAW mengatakan, "Man shama Ramadhana, thumma atba'ahu sittan min Syawal, kana kasiyamid dahr." Siapa yang puasa bulan Ramadan kemudian diikuti 6 hari dari Syawal, seperti orang puasa sepanjang tahun. Kesempatan bagi kita. Jangan banyak tanya, saya qada dulu atau puasa sunnah ini dulu. Ada orang bilang apa? Boleh nggak saya gabung niat qada sama niat puasa Syawal? Kalau ente orang malas, boleh. Sudah selesai kan? Banyak pertanyaan kayak Bani Israel. Ya kalau Musa, kalau Sayyidina Musa AS ketika dalam surat Al-Baqarah mengatakan, Inna Allah ya'murukum an tadbahu baqarah. Allah memerintahkan kalian menyembelih sapi. Enggak usah harus kalian. Inna Allah ya'murukum an tadbahu baqarah. Qalu atattakhiduna huzwa? Qala a'udzu billahi an akuna jahil. Qalu lana rabbaka yubayyana ma hi. Terus mereka bertanya. Dalam tafsir Ibnu Katsir kata Ibnu Abbas, syaddadu fasyadallahu alaihi. Mereka mempersulit, akhirnya Allah persulit mereka. Hanya itu sapi itu ditimbang dengan harga emasnya, hanya milik oleh anak-anak yatim. Subhanallah. Jadi antum ini banyak bertanya, ujung-ujungnya tidak puasa juga. Nanya ustaz ini, nanya ustaz ini, nanya ustaz ini, terus sampai akhir Syawal belum selesai menjawab pertanyaan, akhirnya almarhum sudah meninggal belum puasa Syawal juga. Halo? Jangan banyak nanya. Kalau ente sudah bilang sama ustaz, jadikan dia jembatan, udah. Dia ngaku ustaz, dia ngaku ulama, gantungkan kata ulama itu, gantungkan fatwa ini di lehernya, biar dia tanggung jawab di hadapan Allah. Kita selamat. Tuh, nanti ditanya, kenapa ente langgar? Ya Allah, saya tidak tahu, dia kan ustaz, sering naik mimbar, sering khutbah, sering ceramah. Aku gantungkan di leher dia, aku nggak tahu, saya orang awam. Maka subhanallah, mau qada dulu ahlan, bagus. Sebagian ulama masalahnya yang jadi khilafiyah itu ulama apakah qada dulu atau puasa dulu. At-tasyriku fi niyyah, itu yang jadi khilaf ulama fikihnya. Boleh nggak gabung dua amalan dalam satu niat? Kalau antum termasuk golongan malasan, boleh gabung. Ya, gabung aja teman-teman. Daripada ente nggak puasa ujungnya rusuh. Ya, subhanallah para jemaah. Jadi kita ada puasa 6 hari Syawal. Boleh berurutan? Tidak boleh. Tidak harus berurutan. Lebih bagus berurutan kalau tidak. Karena ada kalimat dalam hadis Nabi namanya thumma. Thumma itu ditakhir, tidak harus seperti waw beda. Maka itu subhanallah masuk ke dalam nahwu sharaf lagi. Jadi kalau antum bisa qada, kalau qadanya sedikit boleh. Sebagian ulama mengatakan karena waktu dia terbatas, lebih bagus dilakukan di puasa Syawal dulu baru boleh qada. Ada yang mengatakan tidak, qada dulu baru boleh. Karena Nabi mengatakan tsumma atba'ahu. Artinya puasa Ramadan full dulu. Kalau antum masih ada qada Ramadan, sempurnakan dulu Ramadan dulu. Kalau masih ada sisa sempurnakan itu banyak. Jadi kita masuk khilafiyah para ulama yang tidak ada habis-habisnya. Masing-masing ulama ada hukumnya. Kemudian kita masih ada puasa Senin Kamis 13, 14, 15. Kemudian kita ada puasa Asyura, ada puasa Arafah. Itu puasa masih berlanjut. Ada puasa Daud. Salat malam tidak berakhir dengan salat tarawih. Tapi kita ada salat malam, kita ada salat tahajud. Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu salat malam atau salat tahajud. Kemudian beliau di sepertiga malam membangunkan keluarganya. As-shalah, as-shalah. Bangunin keluarganya. Maka beliau mengatakan as-shalah, as-shalah. Kemudian beliau baca firman Allah, wa'mur ahlaka bis-shalati wastabir 'alaiha. Perintahkan keluargamu untuk mengerjakan salat. Wastabir, bukan wasbir, wastabir. Perlu perjuangan untuk mengajak istri dan anak untuk salat. Tapi terus bersabar, terus mengajak, terus mendakwahi, terus menasihati. Kemudian kalau kita perhatikan hadis Rasulullah riwayat Muslim dari Ummu Aisyah radhiyallahu anha, Nabi sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-'ashr, apabila Nabi masuk 10 malam akhir, Nabi sallallahu alaihi wasallam ahya al-laila. Nabi hidupkan malam, wa ayqadha ahlah, wa jadda wa shadda al-mizan. Nabi sallallahu alaihi wasallam bangunkan keluarganya. Kata Ibnu Rajab al-Hanbali mengomentari hadis ini, tidak ada satupun anggota keluarga Nabi yang mampu salat tahajud kecuali dibangunkan Rasulullah. Karena ada hadis, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyatihi. Antum ini wahai ayah, wahai bunda, pada saat sahur membangunkan anak untuk makan.
Kenapa tidak setengah jam, seperempat jam sebelum sahur? Bangunin anak, bangunin keluarga, sholat tahajud walaupun 2 rakaat. Saya kan udah sholat tarawih, sudah sholat witir, sudah tutup dengan witir. Nggak usah banyak alasan, masih bisa sholat lagi. Tapi jangan tutup dengan witir lagi, karena ada hadis, la witrani fil lail, tidak ada witir dalam satu malam. Jadi sholat kita tidak berakhir, bacaan Quran kita tidak berakhir. Imam Syafi'i khatam Quran di Ramadan 60 kali, siang hari sekali, malam hari sekali. Itu di luar sholat kata ulama. Karena Imam Syafi'i masih sholat lagi, malamnya dibagi 3. Sepertiga pertama beliau menulis, sepertiga kedua beliau sholat, sepertiga ketiga beliau tidur. Imam Qatadah khatam Quran di luar Ramadan kullu usbu'in marrah, setiap minggu 7 hari sekali. Fa idza dakhala Ramadan yakhtimu kulla 3 layali marrah, setiap 3 malam sekali khatam. Wa idza dakhala al-'ashr al-awakhir khatama al-Quran kulla lailah. Beliau kalau sudah masuk 10 malam akhir, setiap malam sekali khatam. Al-Hafidh Ibnu Asakir rahimahullah ta'ala kana yakhtumu kulla Jum'ah. Beliau khatam Quran itu setiap Jumat. Wa idza dakhala Ramadan, artinya 7 hari sekali. Wa idza dakhala Ramadan yakhtimu kulla lailah. Beliau khatam Quran setiap malam. Sampai ada cerita, ada orang salaf mengatakan, beliau khatam Quran itu selama Ramadan 90 kali. Sehari 3 kali. Halo? Kita sudah berapa kali khatam nih? Nah, yang dikhatam cuma 10 juz Al-Buka, juz Stroberi, juz Mangga, itu khatam. Tapi giliran khatam Quran, ujung-ujungnya banyak debat, banyak nanya, banyak ini. Baca Quran, jangan hanya di Ramadan. Allah Rabb Ramadan dan hari-hari lain di Ramadan. Para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Zikir, sholawat, berdoa. Ada yang bilang doa orang yang puasa itu mustajab ketika berbuka, betul. Tapi kita ada waktu-waktu mustajab di Ramadan juga. Ketika mendengarkan azan, habis azan, ketika sujud. Kan Nabi SAW mengatakan dalam Sahih Muslim, aqrabu ma yakunu 'abdu min rabbihi wa sajid fa akthir du'a. Kadang hamba paling dekat kepada Allah dalam keadaan sujud, maka berbanyaklah doa. Sepertiga malam waktu mustajab, turun hujan waktu mustajab. Jadi bukan waktu mustajab hanya ada di Ramadan. Kun rabbani wa la takun ramadaniya. Jadilah hamba rabbani, hamba Allah, bukan hamba Ramadan. Masjid-masjid itu banyak orang yang hanya kelihatan batang hidungnya kalau di Ramadan. Habis Ramadan menghilang. Sekali muncul di depan imam, tiduran lagi. Itu ada orang begitu, tetangga masjid, nggak mau masuk ke masjid. Sekali masuk ke masjid, sombong di depan imam. Ternyata sudah jadi jenazah. Mayat, masya Allah. Itulah. Maka jangan sampai antum dipaksa masuk masjid. Jangan antum digotong baru masuk masjid. Maka masuk dengan rela. Para jamaah yang dimuliakan Allah, saya akhiri dengan kisah ini. Halo? Coba perhatikan. Ini ada seseorang kerja di salah satu perusahaan pembangunan perumahan. Salah satu usaha yang bagus yang membuat usaha ini laku, banyak perumahan-perumahan yang dibangun. Beliau itu sudah usia 60 mau pensiun karena sudah tidak mau kerja lagi, udah. Mau menikmati ibadah sama keluarga, anak cucu dan lain. Dia datang ke atasannya, Pak, saya mau mundurkan diri. Saya sudah cukup Pak kerja. Saya mau fokus ibadah. Apa yang saya cari lagi di dunia? Udah cita dikit lah. Kata atasannya, ya udah. Di salah satu perumahan masih ada tanah kosong. Tolong bangun rumah terakhir Bapak di masa bekerja bersama kami. Ada teman-teman nanti bantu sampai Bapak bangun rumah itu dengan sempurna, sudah finish, udah bagus rapi. Saya terima kunci dari Bapak. Siapa? Cepat nggak dia bangun? Karena dia mau cepat-cepat selesai gitu. Dia datang berapa bulan, waktu yang singkat dia cepat bangun. Pas kembali ke atasannya dia serahkan nih Pak kunci. Tiba-tiba atasannya bilang, Bapak gini, karena Bapak sudah puluhan tahun kerja sama kami dan alhamdulillah sudah kami mendapatkan keuntungan. Saya serahkan kunci ini ke Bapak lagi. Inilah adalah hadiah dari perusahaan. Menyesal tidak? Halo? Menyesal tidak? Pada kemarin ini masih puasa? Menyesal tidak ini orang? Halo? Innalillahi. Kenapa pada ngomong aja gitu? Nggak dikasih makan sama pengurus. Ketua DKM Masya Allah luar biasa. Menyesal, kenapa? Dalam waktu singkat dia bisa bangun rumah. Kalau dia tahu dari awal ini rumah ini milik saya, punya saya, akan dikasih ke saya. Akan saya bangun dengan bangunan yang kokoh. Pintu rumahnya dari luar negeri, lampunya yang bagus, yang mahal. Kenapa? Saya tahu ini milik saya. Itulah ibadah yang kita kerjakan, bukan untuk Allah. Allah tidak butuh, Allah ghani 'anil 'alamin. Semua ibadah yang kita kerjakan itu dikembalikan lagi ke kita.
Inilah ibadah, ini amal soleh. Iqra kitabaka kafa bi nafsika al-yawma 'alaika hasiba. Para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ramadan berakhir, tapi ibadah kita belum berakhir. Karena kita masih diberi hidup oleh Allah. Ramadan bisa jadi kembali lagi, tapi belum tentu kita akan berjumpa dia kembali. Tadi subhanallah, ketua yayasan tadi luar biasa, ya. Kata beliau ikan akan dilanjutkan untuk penerus berikutnya. Subhanallah. Begitulah. Wa tilkal ayyam nudawiluha bainan nas. Allah berdirikan hari di antara manusia. Hari ini kita pejabat, besok tidak. Hari ini hidup, besok kita tidak. Hari ini sehat, besok kita tidak. Subhanallah. Maka manfaatkan waktu kita, mumpung kita masih diberi hidup oleh Allah. Yang terakhir, Imam Ahmad bin Hanbal ditanya, mata yajidul abd ta'am ar-rahah. Kapan seorang hamba itu mendapatkan waktu istirahat, nyaman, bahagia, tenang? Kata beliau, apabila dia meletakkan kakinya di dalam surga Allah. Antum jangan tertipu, jangan kira antum kaki kanan udah surga. Belum tentu. Kalau kaki kiri masih di luar. Kenapa? Nabi Adam satu dosa keluar dari surga. Kita banyak dosa kepingin masuk. Kita kebanyakan dosa kepingin masuk surga. Jangan berpikir antum sudah di dalam surga, artinya kaki kanan kiri sudah di surga. Nabi Adam sudah di dalam surga, tapi bisa keluar lagi. Bisa ada tagihan, bisa ada yang nuntut kita, kan kita tidak tahu di akhirat apa yang terjadi. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan husnul khatimah. Mudah-mudahan termasuk hamba-hamba pilihan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan insyaallah kita terus beribadah dan istiqamah. Jangan lupa baca doa yang muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang membolak-balikkan hati, tetapkanlah hati kami di atas agama Allah. Yang kita harapkan adalah wafat husnul khatimah. Dalam hadis Tabarani, la ta'jabu bi 'amali 'amilin hatta tanzuru bima yakhtimulah. Jangan kalian kagum terhadap amal perbuatan seseorang sampai kalian melihat dia mengakhiri hidupnya dalam keadaan bagaimana. Mudah-mudahan kita berakhir dalam keadaan baik dan wafat dalam keadaan husnul khatimah. Kalau kita tidak bertemu di dunia lagi, insyaallah kita bertemu di surga Allah kembali. Aku qouli hadza wa astaghfirullah lakum subhanallahi wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.